Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala, diberi taufik untuk senantiasa menetapi iman, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang taat kepada Ar-Rahman, untuk mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, kita sebagai umat manusia mengemban amanah yang sangat berat. Dan Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, hendaknya manusia menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Hendaknya mereka menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Tunaikanlah amanah kepada ahlinya. Dan kata ulama, amanah yang paling berat adalah amanah agama. Amanah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi Islam ini pilarnya adalah nasihat. Islam ini pondasinya adalah nasihat. Maka sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Kata Rasul, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan kitab Allah, wali rasulihi, dan Rasulullah, wali a'immatil muslimin, dan para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan kemudian bagi umumnya kaum muslimin. Jadi agama ini adalah nasihat untuk semuanya. Kemudian An-Nawawi mengatakan bahwa agama ini adalah nasihat untuk semuanya, karena agama ini adalah hanya menginginkan kebaikan bagi siapapun. Sementara an-nasihat artinya iradatul khair lil ghairi, menginginkan kebaikan bagi pihak lain. Dan pada kesempatan ini kita hanya akan membahas satu dan yang paling berat, yaitu lillah, nasihat untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi nasihat untuk Allah Azza wa Jalla, kata Al-Khattabi, sejatinya nasihat untuk Allah, menginginkan kebaikan untuk Allah, itu tetap saja hakikatnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk Allah, Allah enggak butuh kebaikan siapapun. Maka segala kebaikan yang ditujukan kepada Allah, Allah akan kembalikan kepada orang yang berbuat. Maka sejatinya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita berusaha berbuat baik untuk Allah, itu sejatinya sedang berbuat baik kepada kita sendiri. Maka kita harus tahu bagaimana cara menasihati Allah agar kita benar-benar bisa berbuat baik kepada kita sendiri. Semua kita pasti sayang kepada dirinya sendiri. Semua kita pasti tidak ingin sengsara. Semua kita ingin bahagia. Namun bisakah itu terjadi? Benarkah kita menjadi orang-orang yang bebas dari kesengsaraan dan orang yang meraih kejayaan dunia dan akhirat, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Belum tentu itu terjadi ketika orang itu tidak tahu bagaimana caranya menasihati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib tahu bagaimana cara menasihati Allah. Di antaranya yang pertama adalah
mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini adalah nasihat pertama kali untuk Allah Ta'ala. Ketika kita mengucapkan syahadat, itu artinya kita masuk Islam, kita memiliki iman. Maka langkah berikutnya, jangan dibatalkan Islam tersebut, bawa sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena dengan itulah seseorang bisa masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Tanpa kunci orang tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, nasihat yang kedua bagi Allah adalah iman. Kita mengimani Allah. Apa saja yang kita imani dari Allah? Yang pertama wujudnya. Kita mengimani wujud Allah. Allah itu ada. Dan ini sudah diakui oleh semua manusia, kecuali orang-orang yang sombong saja, seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi. Itu sebenarnya hanya karena kesombongan, sementara hatinya mengakui. Jadi sementara hatinya sebenarnya mengakui kalau ada Rabb semesta alam, tapi karena kesombongannya mengatakan dia sebagai Rabb yang paling tinggi. Kemudian selain mengakui wujud Allah, yang kedua adalah mengakui rububiyah Allah Ta'ala. Rububiyah Allah Ta'ala artinya perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengimani perbuatan Allah Ta'ala dan kita yakini itu hanya milik Allah Ta'ala. Di antara perbuatan Allah, yang pertama adalah menciptakan. Allah lah pencipta semesta alam. Allah mencipta segala kejadian. Tidak hanya menciptakan benda, bahkan Allah menciptakan kejadian. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya tidak ada satu perbuatan pun kecuali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Maka orang dikatakan beriman kepada Allah harus beriman kepada takdir. Dan iman kepada takdir terdiri dari 4 hal. Ini semuanya harus diyakini. Siapa mengingkari salah satunya belum beriman kepada takdir. Dan siapa yang belum beriman kepada takdir belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu belum menjadi seorang yang layak untuk masuk surga. Walaupun sudah bersahadat, kalau dia tidak beriman kepada takdir, tidak akan pernah masuk surga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika ditanya, ada orang-orang di sana yang tidak percaya kepada takdir, maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan katakan kepada mereka, seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lihat, iman kepada takdir adalah dasar pondasi yang harus ada pada setiap muslim agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman pada takdir terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, kita mengimani ilmu Allah, bahwa Allah mengilmui segalanya tanpa batas, tanpa ukuran, tidak dibatasi waktu dan ruang. Yang dulu sebelum terjadinya segala sesuatu Allah sudah tahu. Ketika terjadinya Allah tahu semuanya. Ketika akan terjadi juga Allah sudah tahu semuanya sebelum terjadinya. Bahkan segala perkara yang tidak mungkin terjadi, seandainya terjadi, Allah pun tahu bagaimana terjadinya. Itulah ilmu Allah yang tanpa batas. Secara ruang juga tidak dibatasi. Ilmu Allah tidak dibatasi oleh ruang antara langit dan bumi. Ilmu Allah lebih luas daripada itu semuanya, mencakup seluruh makhluknya, bahkan di luar makhluknya. Hanya Allah yang tahu. Itulah ilmu Allah. Maka kita harus yakin bahwa segala kejadian sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Apapun itu, sekecil apapun itu, tidak ada yang meleset dari ilmu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, penulisan. Kita mengimani bahwa Allah menulis segala kejadian sebelum terjadinya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika fi kitabin, itu sudah ada dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan catatan takdir, yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua sudah tertulis. Tidak ada kejadian apapun kecuali sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Jadi takdir tidak akan berubah.
Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Wahai anak kecil, seandainya manusia semuanya bersatu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali apa yang telah Allah tulis atasmu. Seandainya mereka semuanya bersatu untuk memberimu manfaat, mereka pun tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan apa yang sudah Allah tulis untukmu. Telah terangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran." Inilah keyakinan kita kepada penulisan Allah terhadap segala kejadian apapun yang terjadi, sampai orang masuk surga atau neraka, Allah sudah tulis semuanya. Kemudian yang ketiga, kita mengimani kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita wajib meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan sebaliknya yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ketika ada orang berani kafir, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ketika ada orang menuju neraka, itu juga dikehendaki oleh Allah. Segala kejadian Allah kehendaki. Itulah keimanan kita. Wajib mengimani yang baik dan yang buruk. Sebagian orang salah dalam mengimani takdir. Mereka mengira yang baik-baik itu dikehendaki Allah, kalau yang buruk-buruk Allah enggak menghendaki. Ini sama saja meyakini ada dua Tuhan. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Ini jelas kekafiran. Maka kita wajib meyakini kebaikan maupun keburukan adalah takdir Allah Ta'ala. Semua dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Seperti hadis yang tadi pesan Rasul kepada Ibnu Abbas, kalau mereka bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah tulis. Itu keburukan. Kalau Allah tulis keburukan, terjadilah keburukan. Kalau Allah tidak tulis, tidak akan pernah terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Kemudian yang keempat adalah penciptaan. Kita mengimani segala kejadian itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Takdir semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kita wajib meyakini bahwa tidak ada satu kejadian di alam semesta ini, alam atas maupun alam bawah, langit maupun bumi dan seisinya semuanya, kecuali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah sama pencipta satu-satunya, tidak ada pencipta yang lain. Makanya orang yang mengingkari takdir disebut sebagai majusi hadil ummah, majusi umat ini. Kita tahu Majusi, Zoroaster adalah orang yang menyembah api, karena mereka meyakini ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Maka mereka menyalakan api untuk menguatkan Tuhan kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan saja yang terjadi, tidak ada keburukan. Maunya mereka begitu. Ini Majusi namanya. Kalau umat Islam meyakini Tuhan cuma satu, Allah pencipta semesta alam, Allah pengatur semesta alam, Allah pencipta segala kejadian, hanya Allah sendiri. Tidak ada yang mencipta keburukan kecuali Allah sendiri. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Qadariyah disebut majusi hadil ummah, majusi umat ini. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba tidak diciptakan oleh Allah. Mereka menganggap orang kafir, dia menciptakan kekafirannya sendiri. Allah tidak berkehendak, Allah tidak menciptakan. Ini meremehkan kekuasaan Allah Ta'ala. Berarti kekuasaan Allah tidak mutlak, kekuasaan Allah tidak sempurna. Kekuasaan Allah terbatas pada sebagian kerajaannya saja, sementara perbuatan hamba tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama mengkafirkan orang-orang yang mengingkari takdir dengan 4 tingkatannya semuanya. Yang mengingkari ilmu Allah, mengingkari tulisan, mengingkari kehendak, dan mengingkari perbuatan Allah atau penciptaan Allah terhadap segala kejadian. Maka ini dikafirkan oleh para ulama, karena jelas mereka melecehkan Allah, mereka mengingkari banyak ayat, mereka mengingkari banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kewajiban iman kita kepada rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita mengimani kepada uluhiyah Allah Ta'ala. Kita iman kepada uluhiyah Allah Ta'ala, artinya apa? Setelah kita yakin tidak ada pencipta semesta alam ini kecuali Allah, berikutnya kita harus yakin bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah sendiri. Kalau kita masih meyakini bolehnya ibadah kepada wali, kepada nabi, kepada malaikat, kepada benda-benda keramat, maka inilah orang-orang yang musyrik. Dan orang yang melakukan kesyirikan, hukumnya adalah tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Kalau dia bawa mati, maka kekal di dalam neraka. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, maka batal seluruh amalmu. Dan kalau orang itu syirik, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alal jannah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka, wa malidz zalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kekal di dalam neraka gara-gara apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah uluhiyah.
Kita meyakini hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian yang keempat, iman kepada asma dan sifat Allah Ta'ala, bahwa nama-nama dan sifat Allah wajib kita yakini semuanya. Apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak boleh kita ingkari satupun. Barang siapa yang mengingkari nama, sebagian nama atau semuanya, sifat Allah, sebagian sifat ataupun semuanya, maka ini tidak dikatakan beriman kepada Allah. Orang kalau beriman pada Allah, maka seluruh kata Allah, seluruh kata Rasulullah yang sahih wajib untuk dia imani. Termasuk diantaranya berkaitan dengan seluruh nama dan sifat Allah tidak boleh dia pungkiri. Dia tidak melakukan takwil, dia tidak melakukan tahrif, dia tidak melakukan taktil, tasbih, tamtsil dan lain sebagainya. Semua itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh sebagian umat manusia, sehingga mereka menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka gagal untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa beriman kepada Allah secara lahir dan batin, karena amal kita tidak ada manfaatnya ketika kita tidak beriman dengan benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Maka marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa ini salah satu di antara nasihat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi setelah kita bersyahadat, kemudian kita beriman dengan 4 unsur tadi, kemudian berikutnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa artinya menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Berarti diawali dari iman kepada syariat Allah Ta'ala. Setelah kita mengimani 4 hal tentang Allah tadi, berikutnya kita mengimani syariat Allah, bahwa Allah menurunkan syariat Islam kepada kita melalui Jibril, kemudian Rasulullah, kemudian diwariskan oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai kiamat. Dan kita merasakan sekarang hari ini, kita tahu Allah memiliki syariat, Allah memiliki aturan, Allah memiliki perintah dan larangan. Maka wajib untuk kita imani pertama kali, yang kedua kita amalkan, kita praktekkan, menjadi orang yang bertakwa. Maka siapa yang tidak bertakwa tidak akan pernah masuk surga. Allah menyatakan ketika bercerita tentang surga, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan hanya mengatakan aku beriman tapi kemudian tidak bertakwa. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mengatakan amanna, kami telah beriman, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka istiqomah di dalam takwa kepada Allah. Mereka menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Orang yang tidak menjalankan perintah Allah seperti sholat misalnya, mereka gugur imannya. Orang yang tidak mau sholat sama sekali tidak punya iman. Kalau orang baru masuk Islam kemudian mati belum sempat sholat, masuk surga karena belum ada kesempatan. Tapi orang yang sudah Islam, sudah ada kesempatan untuk sholat, kemudian tidak mau sholat, ini tidak disebut sebagai orang Islam dan gagal masuk surga walaupun dia mengucapkan syahadat. Ini yang harus kita pahami dan harus kita sampaikan kepada setiap orang yang belum memahami. Karena sebagian orang mengira saya sudah pasti masuk surga. Apa dasarnya? Saya sudah syahadat. Dikiranya asal sudah syahadat pasti masuk surga. Ini persangkaan yang keliru. Kenapa? Karena syahadat itu bisa batal. Sebagaimana wudu bisa batal, sholat bisa batal, puasa bisa batal, amal soleh semua bisa batal. Maka dasar dari amal soleh itu sendiri, yaitu syahadat, itu juga bisa batal. Di antara pembatalnya adalah ketika orang tidak bertakwa kepada Allah. Ketika orang tidak mau sholat, maka batal Islamnya, batal syahadatnya, sehingga dia masuk menghadap Allah Ta'ala tidak memiliki Islam, tidak memiliki iman. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jaga iman kita dengan ketakwaan kepada Allah terus menerus tanpa henti. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kemudian ittaqullaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dimanapun, tidak hanya di masjid, tidak hanya di rumah, tidak hanya di jalan, di mana saja kita berada, walaupun sendirian, kita tetap bertakwa kepada Allah karena kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dan kita takut dengan hukuman Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa merealisasikan takwa dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang yang menasihati Allah, yang hakikatnya menasihati diri kita sendiri.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batilal batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimissalam.